Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Nila Syifa Zahro, NPM 20 10 10 40 71. 2. Revina Pramudia Wardana, NPM 20 10 10 40 90. 3. Naufal Lutfi Ramadan, NPM 20 10 10 40 93. Pada pertemuan hari ini, kelompok kami akan membahas tentang laporan arus kas. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa sih itu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan lalu lintas arus kas keluar dan arus kas masuk perusahaan. Laporan arus kas akan menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan kas perusahaan. Dengan laporan arus kas, maka pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu cara menyusun laporan arus kas. Menyusun laporan arus kas terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode tidak langsung atau indirect method. Laporan arus kas disusun dari laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca, atau laporan laba rugi. Tidak diperlukannya penggolongan seperti dalam metode langsung. Kemudian metode yang kedua adalah metode langsung atau direct method. Laporan arus kas disusun dari buku kas. Pada saat pencatatan setiap transaksi kas, harus digolongkan langsung ke dalam 3 jenis aktivitasnya agar mempermudah penyusunan. Cara menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Langkah yang pertama, aktivitas operasi. Menentukan kas neto yang diperoleh atau digunakan oleh aktivitas operasi dengan mengonversi nilai laba neto dari basis akrual menjadi basis kas. Sesuai ketentuan IFRS, perusahaan-perusahaan menggunakan metode akrual dalam melaksanakan akuntansinya. Basis ini mensyaratkan perusahaan untuk mencatat pendapatan ketika kewajiban telah selesai dilaksanakan dan mencatat beban ketika terjadi. Pendapatan tersebut termasuk penjualan secara kredit di mana perusahaan sebenarnya belum menerima kas. Beban yang terjadi termasuk beberapa item yang belum dibayar menggunakan kas oleh perusahaan. Jadi, nilai laba neto yang dihasilkan dengan basis akrual tidaklah sama dengan kas neto yang diperoleh melalui aktivitas operasi. Oleh karena itu, dalam metode tidak langsung, perusahaan harus menyesuaikan nilai laba neto untuk mengubah beberapa item menjadi berbasis kas. Metode tidak langsung atau metode rekonsiliasi dimulai dengan laba neto dan mengubahnya menjadi nilai kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Pada gambar di samping merupakan laporan posisi keuangan komparatif Computer Service Company pada tahun 2013 dan 2014 sebagai perbandingan apakah perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya, dalam menyusun laporan arus kas juga terdapat laporan laba rugi Computer Service Company. Laporan laba rugi ini digunakan sebagai pemberi informasi tentang laba bersih dan komponennya, serta pembayaran dividen selama suatu periode. Kemudian, laporan laba rugi ini juga sebagai informasi pendukung yang diperoleh dari hasil analisis perubahan rekening-rekening neraca yang memberikan informasi tentang sebab-sebab perubahan kas dan setara kas. Penyesuaian perubahan akun aset lancar laba neto sebesar 145.000. Penyesuaian untuk mengoreksi nilai laba neto menjadi nilai kas dari aktivitas operasi yaitu beban penyusutan sebesar 9.000, kerugian atas pelepasan aset tetap sebesar 3.000, penurunan nilai piutang sebesar 10.000, kenaikan nilai persediaan min 5.000, kenaikan nilai beban dibayar di muka min 4.000. Jadi total semuanya 13.000, maka jumlahnya 158.000. Untuk menghitung penyesuaian perubahan akun liabilitas lancar laba neto sebesar 145.000, penyesuaian untuk mengoreksi nilai laba neto menjadi nilai kas dari aktivitas operasi. Beban penyusutan sebesar 9.000, kerugian atas pelepasan aset tetap 3.000, penurunan nilai piutang usaha sebesar 10.000, kenaikan nilai persediaan 5.000,
kenaikan nilai beban dibayar di muka 4.000 dan kenaikan nilai utang usaha 16.000. Sedangkan penurunan nilai utang pajak penghasilan sebesar 2.000, maka totalnya 27.000. Untuk jumlah penyesuaian perubahan akun liabilitas lancar maka 172.000. Langkah kedua yaitu aktivitas investasi dan pendanaan, yaitu menganalisis perubahan pada akun aset dan liabilitas tidak lancar serta mencatatnya pada bagian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan atau transaksi non-kas. Pada aktivitas investasi dan pendanaan mencakup beberapa hal. Yang pertama, kenaikan pada nilai tanah, yaitu pembelian tanah sebesar 110.000 dengan menerbitkan obligasi jangka panjang. Kenaikan pada nilai bangunan, yaitu memperoleh bangunan kantor 120.000 secara tunai. Yang ketiga, kenaikan pada nilai peralatan, yaitu kenaikan pada akun peralatan sebesar 17.000. Yang keempat, kenaikan pada nilai kewajiban obligasi mengalami kenaikan sebesar 110.000. Yang kelima, kenaikan pada nilai modal saham-saham biasa mengalami kenaikan 20.000 pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kenaikan pada nilai saldo laba mengalami kenaikan sebesar 116.000 pada tahun berjalan. Langkah 3 yaitu perubahan nilai neto kas. Kita membandingkan perubahan nilai neto kas pada laporan arus kas dengan nilai pada akun kas dalam laporan posisi keuangan untuk memastikan kesesuaian nilainya. Berikut merupakan laporan arus kas Computer Service Company dalam metode tidak langsung. Yang kedua yaitu metode langsung. Untuk menghitung metode langsung ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu aktivitas operasi. Dalam aktivitas operasi, kita menghitung kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dengan menyesuaikan setiap item dalam laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Berikut merupakan laporan posisi keuangan Computer Service Company. Berikut ini adalah contoh laporan laba rugi dalam metode langsung. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan 517.000 dikurangi pembayaran kas kepada pemasok 139.000, untuk beban operasi 115.000, untuk beban bunga 42.000, untuk pajak penghasilan 49.000, total 345.000. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 172.000. Langkah 2, aktivitas investasi dan pendanaan. Analisis perubahan akun aset dan liabilitas tidak lancar dan dicatat sebagai aktivitas investasi dan pendanaan, atau pengungkapan sebagai transaksi non-kas. Aktivitas investasi dan pendanaan diukur dan dilaporkan sama, baik dengan metode langsung maupun tidak langsung. Kenaikan pada nilai tanah, pembelian tanah 110.000 dengan menukarkan secara langsung obligasi untuk tanah. Kenaikan pada nilai bangunan, mengakuisisi gedung perkantoran seharga 120.000 secara tunai. Kenaikan pada nilai peralatan, kenaikan pada akun peralatan sebesar 17.000. Kenaikan pada nilai kewajiban obligasi, akun kewajiban obligasi mengalami kenaikan sebesar 110.000. Kenaikan pada nilai modal saham-saham biasa mengalami kenaikan 20.000 pada laporan posisi keuangan akibat penerbitan saham baru. Kenaikan pada nilai saldo laba
mengalami kenaikan sebesar 116.000 pada tahun berjalan. Langkah 3. Perubahan neto pada kas. Membandingkan perubahan neto atas nilai kas pada laporan arus kas dengan perubahan akun kas pada laporan posisi keuangan untuk memastikan jumlahnya sesuai. Di gambar ini dicontohkan laporan arus kas dalam metode langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.